Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Dujantika sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf. Yang pertama ada pengertian wakaf. Secara etimologi, kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yang artinya menahan atau berhenti atau diam di tempat. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu, dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Adapun secara terminologi, wakaf biasanya diartikan menahan hasilnya, tetapi hasilnya diberikan kepada orang lain. Menahan barang tetapi hasilnya disebarkan. Menurut istilah syarak, wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan atau pemilikan asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan kepemilikan asal ialah menahan bagi barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak dan pemberi wakaf tanpa imbalan. Para ahli fikih dalam mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut, maka kepemilikan atas benda wakaf tetap milik si wakif dan yang timbul dari wakif hanyalah penyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf. Menurut Maliki, wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut. Yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambali, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafannya. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, baik menjual, menghibahkan, atau mewariskan kepada siapapun. Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menyerahkan sesuatu milik yang tahan lama zatnya kepada seorang atau nazir atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum wakaf. Menurut Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 92 yang artinya kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaktian sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan 1 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya menurut hadis, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa sahabat Umar radhiyallahu an memperoleh sebidang tanah di Khaybar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang kau perintahkan kepadaku?" Rasulullah menjawab, "Bila kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan." Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual dan tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu, maka dari hasilnya dengan cara baik atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Dari hadis tersebut diketahui bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah kepada fakir, miskin, dan kerabat, memerdekakan budak, ibnu sabil, sabilillah, dan orang terlantar dan tamu. Sehingga di sini terlihat secara implisit bahwa Umar bin Khattab melakukan kegiatan investasi tanah yang diwakafkan serta memberikan hasil diinvestasi tersebut kepada kelompok-kelompok yang disebutkan di atas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hamzia. Jadi di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang rukun wakaf. Apa itu rukun wakaf? Pertama-tama, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan sesuatu yang disiplin tertentu, atau dengan perkataan lain, rukun adalah penyempurnaan sesuatu di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Adapun rukun wakaf itu menurut sebagian para ulama itu ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf itu sendiri dalam pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ada 2. Yang pertama, perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak berhalangan, melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta, benda, dan wakaf. Yang kedua, organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, benda yang diwakafkan atau mauquf. Mauquf itu sendiri ada 2, benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak. Yang tidak bergerak itu ada 5. Yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas sebagian dimaksud pada poin di atas. Yang ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kelima, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, benda yang bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam, surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ada penerima wakaf. Penerima wakaf adalah pihak yang diberi wakaf atau penentuan wakaf di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi A. Sarana dan kegiatan ibadah. B. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. C. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, atau beasiswa. D. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya. E. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan. Rukun wakaf yang keempat yaitu pernyataan atau lafaz penyerahan wakaf atau sigat. Sigat adalah pernyataan atau ikrar wakaf atau wakif sebagian suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Materi yang selanjutnya yaitu D. Syarat wakaf. Dalam rukun wakaf terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi dan digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya rukun tersebut. Jadi untuk menentukan sah atau tidaknya itu setelah rukun pasti ada syarat. Syarat-syaratnya harus terpenuhi dalam rukun wakaf, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, syarat wakif, yaitu harus merdeka, berakal sehat, baligh, cerdas, tidak berada di bawah pengempuan atau boros atau lalai. Yang kedua, syaratnya harus mauquf. Syarat-syarat benda yang diwakafkan sebagai berikut. Yang pertama, benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda haram lainnya. Yang kedua, benda tetap atau benda bergerak. Secara garis umum, yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakilkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak, maupun milik bersama. Yang ketiga, benda yang diwakafkan harus jelas. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti 100 juta rupiah. Juga menyebutkan dengan nisabnya terdapat benda tersebut, misalnya separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan itu tidak sah. Selanjutnya, benda yang diwakafkan
benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif. Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau hukumnya menjadi miliknya, walaupun niatnya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan sebagainya. Jadi itu tidak boleh. Yang ketiga, syaratnya harus mauquf ilaihi. Yang pertama, mauquf ilaihi harus hadir saat penyerahan wakaf. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menerima wakaf. Yang ketiga, orang yang ditanggungjawabkan harus orang yang tepat dan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh wakif. Yang keempat, syarat sigat. Yang pertama, tidak digantungkan. Yang kedua, tidak menunjukkan waktu yang terbatas. Yang ketiga, tidak mengundang pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang hendak diberikan atau diserahkan. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Anjana Hajar, NIM 215. Sebagai pemateri ketiga akan membacakan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Yang pertama, bab 1 berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 1. Yang kedua, bab 2 berisi mengenai dasar-dasar wakaf yang terdiri dari 10 bagian dan berjumlah 30 pasal, yaitu pasal 2 sampai 31. Yang ketiga, bab 3 berisi mengenai pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf terdiri dari 8 pasal, yaitu pasal 32 sampai 39. Yang keempat, bab 4 berisi mengenai perubahan status harta benda wakaf terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 40 dan 41. Yang kelima, bab 5 berisi mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 42 dan 46. Yang keenam, bab 6 berisi mengenai Badan Wakaf Indonesia yang terdiri dari 7 bagian dan berjumlah 15 pasal, yaitu pasal 47 sampai 61. Yang ketujuh, bab 7 berisi mengenai penyelesaian sengketa terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 62. Yang kedelapan, bab 8 berisi mengenai pembinaan dan pengawasan terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 63 sampai 66. Yang kesembilan, bab 9 berisi mengenai ketentuan pidana dan sanksi administratif terdiri dari 2 bagian dan berjumlah 2 pasal, yaitu pasal 67 sampai 68. Yang ke-10, bab 10 berisi mengenai ketentuan peralihan terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 69 dan 70. Yang terakhir, yang ke-11, bab 11 berisi mengenai ketentuan penutup terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 71. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Yang pertama, bab 1 berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 1. Yang kedua, bab 2 berisi mengenai nazir yang terdiri dari 10 bagian dan berjumlah 13 pasal, yaitu pasal 2 sampai 14. Yang ketiga, bab 3 berisi mengenai jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang terdiri dari 3 bagian dan berjumlah 23 pasal, yaitu pasal 15 sampai 37. Yang keempat, bab 4 berisi mengenai tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, terdiri dari 2 bagian dan berjumlah 7 pasal, yaitu pasal 38 sampai 44. Yang kelima, bab 5 berisi mengenai pengelolaan dan pengembangan terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 45 sampai 48. Yang keenam, bab 6 berisi mengenai penukaran harta benda wakaf terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 49 sampai 51.
Yang ketujuh, bab 7 berisi mengenai bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 52. Yang ke-8, bab 8 berisi mengenai pembinaan dan pengawasan, terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 53 sampai 56. Yang ke-9, bab 9 berisi mengenai sanksi administratif, terdiri dari satu pasal, pasal 57, yaitu pasal 57. Yang ke-10, bab 10 berisi mengenai ketentuan peralihan, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 58 dan 59. Yang terakhir, yang ke-11, bab 11 berisi mengenai ketentuan penutup, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 60 dan 61. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindita Risnatul Maulidia. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dan Hikmah Wakaf. Materi yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam pasal 1 berisi tentang 8 ketentuan tambahan ataupun perubahan, antara lain yaitu yang pertama, ketentuan dalam pasal 1 ayat 12 diubah dan disisipkan 5 ayat di antara ayat 12 dan 13, yaitu menjadi 12A, 12B, 12C, 12D, dan 12E. Dalam pasal 1 ayat 12 berisi tentang Kepala KUA menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Islam di tingkat kecamatan. Dalam pasal 1 ayat 12A berisi tentang Kepala KUA menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama Islam di tingkat provinsi. Dalam pasal 1 ayat 12B berisi tentang Kepala KUA menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Islam di tingkat kabupaten. Dalam pasal 1 ayat 12C berisi tentang tim penetapan keseimbangan nilai dan manfaat tukar-menukar harta benda wakaf dibentuk oleh kepala kantor. Dalam ayat 12D berisi tentang penilaian pertahanan adalah seseorang yang telah mendapatkan izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan untuk menghitung nilai atau harga objek pengadaan tanah. Dalam ayat 12E berisi tentang penilai publik adalah seseorang yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian. Yang kedua yaitu ketentuan dalam pasal 14 dan penjelasannya tentang masa bakti nazir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali telah dihapus. Yang ketiga yaitu ketentuan pasal 49 ayat 3 diubah, yaitu menjadi tentang pertukaran harta benda wakaf dilakukan apabila harta benda wakaf tersebut memiliki luas sampai dengan 5.000 meter persegi. Yang keempat, ketentuan dalam pasal 50 diubah, yaitu menjadi tentang penetapan nilai dan manfaat harta benda penukar. Yang kelima, ketentuan dalam pasal 51 diubah, yaitu menjadi tentang mekanisme izin tertulis dari Menteri dan Kepala Kantor Wilayah untuk melakukan penilaian harta benda wakaf yang akan ditukar. Yang keenam, di antara pasal 51 dan 52 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 51A tentang instansi atau pihak yang menggunakan tanah wakaf. Yang ketujuh, ketentuan dalam pasal 52 diubah menjadi bantuan dan tanggung jawab pembiayaan Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan yang terakhir yaitu di antara pasal 59 dan 60 disisipkan satu pasal, yakni pasal 59A tentang proses tukar-menukar harta benda wakaf dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintahan ini. Dalam pasal 2
dijelaskan bahwa peraturan pemerintah nomor 25 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Juli 2018 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Materi yang kedua yaitu hikmah wakaf. Adapun hikmah dalam berwakaf antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan sifat tamak dan kikir manusia atas harta yang dimilikinya. Dengan selalu berwakaf, tentunya akan menjauhkan kita dari sifat tamak dan kikir. Karena kita sudah terbiasa memberikan harta benda kita kepada orang yang kekurangan, supaya orang tersebut juga dapat menikmati apa yang kita nikmati juga. Yang kedua yaitu dapat menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Dengan berwakaf, kita belajar bahwa harta yang kita miliki harus dibagi dengan orang lain. Ada sebagian hak orang lain dalam harta kita. Kehidupan akhirat yang kekal bisa diselamatkan dengan lewat kehidupan di dunia. Jadi, dengan wakaf dapat membantu kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Yang terakhir yaitu dapat menopang dan menggerakkan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik dalam aspek ekonomi maupun aspek lainnya. Bagi kita yang memiliki harta benda lebih atau banyak, kita bisa memberikan kepada kaum yang tidak mampu atau orang-orang yang kesulitan. Dengan itu, misalnya lewat tanah yang kita wakafkan untuk orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.